mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Semarang. Saya akan melakukan UKIN untuk materi pendudukan Jepang di Indonesia menggunakan model problem based learning untuk kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumbing. Terima kasih. Stop, gerak. Doa, mulai. Hari ini yang mau berangkat siapa? Ada Puput, Puput, Faisal, Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. kalian pasti ingat dari materi sebelumnya. Terakhir kita membahas tentang apa? Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia itu mendarat di mana kemarin? Tarakan. Di Kalimantan ya. Oke, kemudian berhasil menguasai wilayah-wilayah di Indonesia sampai akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandai dengan perjanjian Kalijati. Saat berkuasa di wilayah Indonesia, Jepang kan membagi wilayah-wilayah di Indonesia yang dipimpin oleh militernya ya. Menjadi berapa wilayah? 3. Di mana aja? Ada di Sumatera, Jawa dan Madura, dan yang ketiga Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Sekarang kita akan membahas tentang pendudukan Jepang. Jadi selama Jepang berkuasa di Indonesia. Jadi nanti dalam pembelajaran ini yang akan kita capai ya, KD-nya menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Dan kemudian tujuan pembelajarannya ada 5 ya. Nanti mulai dari menganalisis proses kedatangan sampai nanti kalian menyajikan hasil penalaran kalian. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model Problem based learning. problem based learning. Berarti pembelajaran berbasis Pemecahan masalah. masalah. Oke, jadi nanti tahap-tahapannya ya mulai dari orientasi terhadap masalah sampai nanti analisis dan evaluasi. Untuk penilaiannya sama seperti sebelumnya ya. Ada penilaian sikap baik spiritual maupun sosial. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan dan penilaian Keterampilan. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Gainonton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang kepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengarkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita. Yaitu Inggris, Amerika.
Akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja bakti. Kerja paksa. Nah, di sini Soekarno sendiri itu mengaku bahwa dia yang mengirimkan rakyat untuk ikut Kerja baksa. Romusa, ikut kerja paksa. Nah, dari hal ini permasalahan yang muncul ini. Nah, kira-kira benar gak sih Soekarno itu mendukung Jepang untuk melakukan Romusa dan membuat rakyat semakin sengsara? Kira-kira benar apa enggak? Salah. Salah. Supaya kita semua bisa mendapatkan jawaban secara jelas, secara pasti, maka sekarang kita akan melakukan tahap yang selanjutnya, yaitu penyelidikan ya. Nah, untuk tahap ini kita akan membagi menjadi berapa kelompok? 9 ya, mulai dari organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang sampai pada dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, untuk bagi kelompoknya kita berhitung ya. LKP diisi ya. Berapa? Kalian semua bawa buku paket ya? Bawa, jadi bisa diambil dari buku paket dan bisa juga kalian scan yang ada di layar itu. Untuk LKPD jangan lupa diisi. Ini tentang Putra ya. Oke, sambil diisi LKPD-nya ya. Sambil disiapkan tampaknya dibuka, bikin model yang presentasi. Untuk Putra berarti mulai dari awal berdirinya ya. Sampai dibubarkannya. Tujuannya apa? Terus Putra dipimpin oleh siapa? 4 serangkai. Serangkai. Nah itu 4 serangkai itu nanti perannya bagaimana? Dimasukkan ke LKPD. Nanti dipersiapkan ya yang presentasi. Oke, ini tentang perlawanan rakyat ya. Dari peta Blitar. Ya di Blitar. Dan nemu pemimpinnya siapa? Priyadi ya, dari anggota peta sebelumnya. Nah, berarti nanti dicari latar belakang terjadinya perlawanan rakyatnya itu kenapa sampai ada perlawanan, terus perlawanannya bagaimana, prosesnya, sampai akhirnya bagaimana. Ya, cari tokoh-tokohnya, faktornya, lokasinya. Senyum. Ini kelompok 9 ya? Berarti tentang dampak. Oke, berarti dampaknya nanti mau di bidang apa aja? Pendidikan. Ya, oke, berarti nanti dicari ya di masing-masingnya itu dampaknya apa. Kemudian yang masih ada sampai sekarang itu apa? Misal di bidang militer awalnya itu bagaimana, terus sampai sekarang masih enggak yang merupakan dampak dari militer di masa Jepang. Kemudian pendidikan, misalnya pendidikan di masa Jepang itu seperti apa, bagaimana. Nah itu sampai sekarang masih diterapkan atau tidak. Cari ya, di materi yang bisa juga kan ada buku paket, kalau di internet juga boleh. Nanti disertakan sumbernya, jangan lupa disertakan. Kayak LKPD-nya jangan lupa disertakan ya. Kamu kan ngapain? Cari yang aku materi lah. Di materi kira-kira dia apa? Pengertian nggak sih? Taruh apa aja bukan peta. Digantikan apa? Yang kecil-kecil aja. Itu yang ini. Yang ini. Apa? Sejarahnya juga asik.
sekarang semuanya sudah melakukan penyelidikan ya sesuai tema kelompoknya masing-masing. Dan sudah menyiapkan juga mau presentasi dengan. Oke, sebelum kita melakukan presentasi, nanti saat presentasi ingat ya, yang presentasi jangan hanya membaca. Oke, jadi harus bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri, jangan terpaku pada tulisan. Kemudian yang lain yang tidak presentasi maka wajib jangan main HP, jangan main HP sendiri, diperhatikan kalau ada temannya yang presentasi, oke ya? Siap? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada semangat nggak nih? Semangat. Kami di sini itu sedikit ingin mengulas suatu organisasi yang terbentuk yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Salah satunya itu adalah organisasi Putra. Ada yang tahu nggak sih singkatan dari Putra itu apa? Nah, kami juga dalam mengulasnya itu kita memiliki 3 poin. Yang pertama itu ada sejarah terbentuknya Putra, yang kedua ada tujuan pembentukan, dan 3 ada pemecahan Putra atau terpecahnya Putra. Yang pertama sejarah terbentuknya Putra akan dibacakan oleh Talasifa. Nah, sejarah terbentuknya Putra itu awal terbentuknya organisasi ini oleh Jepang pada tanggal 16 Maret 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Sri Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur, dan Muhammad Hatta. Ya, saya Tala Reva Putra Pratama izin bertanya. Pada permasalahan sebelumnya disebutkan bahwa Soekarno membantu Jepang untuk membuat rakyat melakukan Romusha. Lalu dalam organisasi Putra ini bagaimana peran Soekarno? Apakah dia juga berpihak kepada Jepang? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sakala. Kenapa sih? Karena Putra itu kan dibentuk oleh Jepang ya. Dan seperti yang kami ulas, Putra itu memiliki tujuan untuk menitik pusatkan tenaga rakyat Indonesia dalam upaya membantu Jepang untuk melawan sekutu. Nah, justru oleh Soekarno dan pas serangkai lainnya itu dipergunakan untuk membangun mental masyarakat Indonesia dalam semangat kemerdekaan. Jadi, Insinyur Soekarno dan pas serangkai lainnya tidak membantu Jepang, melainkan untuk meraih kemerdekaan Indonesia itu tersendiri. Pertanyaannya, Putra ini kan berasal dari organisasi yang berasal dari Jepang, tetapi pemimpin Putra itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri ya. Kenapa pemimpin Putra itu tidak berasal dari orang Jepang itu sendiri? Kenapa pemimpin Putra itu berasal dari Indonesia? Nah, karena organisasi Putra ini digunakan Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Jadi biar rakyat Indonesia itu bisa membantu Jepang untuk perang melawan Amerika. Kami akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi Jepang di Indonesia itu memberikan beberapa dampak dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan, bahasa, budaya, dan bidang militer. Selanjutnya itu pengaruh Jepang dalam penggunaan bahasa. Jadi pada saat Jepang menjajah Indonesia, segala hal berbau Belanda atau Barat dilarang. Di semua toko-toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan, dan papan-papan nama umum. Bahasa pengganti yang diperkenankan hanyalah bahasa Indonesia dan Jepang. Selain itu, nama-nama kota yang ada di Indonesia yang awalnya menggunakan bahasa asing diganti menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya saja itu kota Batavia. Teman-teman tahu kan kota Batavia? Ya, pada awalnya itu kota namanya itu kota Batavia. Tetapi setelah adanya Jepang diganti menjadi Jakarta. Baik ya, Yohanes. Nah, dari dampak-dampak yang telah disebutkan tadi kan mulai dari pendidikan, terus ada budaya, ada pengantin. Ini kan termasuk dari dampak-dampak positif. Apakah benar bisa dikatakan Jepang ke Indonesia itu membawa dampak positif bagi Indonesia? Dampak penjajahan Jepang jika dilihat pada masa sekarang itu memberikan dampak positif. Contohnya saja itu pendidikan formal. Teman-teman di sini pasti udah sekolah SD 6 tahun.
SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Nah, pendidikan formal itu merupakan pengaruh dari Jepang. Nah, tetapi pada tahun 1942 sampai 1945 Jepang itu memberikan dampak buruk dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Contohnya saja, rakyat Indonesia itu dipaksa untuk kerja romusa, bekerja di perkebunan, pabrik-pabrik, dan ikut perang. Tetapi dengan adanya kerja romusa ini, rakyat tidak diberikan imbalan. Presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah paham ya tentang pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari awal datangnya Jepang, kemudian organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Ada organisasi apa aja? Ada Putra, terus Peta, Heiho, Seidan, ada Kei, dan kemudian juga sudah kita bahas ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Ada perlawanan rakyat mana aja? Irian, Aceh, terus Peta di Blitar. Nah itu kan ada namanya perlawanan rakyat Biak. Kemudian tadi juga sudah dibahas tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Ada di bidang apa aja? pendidikan, bahasa, budaya, Dan militer. Oke. Nah, dari yang sudah kita bahas, kemudian kembali ke permasalahan yang kemarin pertama muncul, tadi muncul ya. Jadi, setelah kalian melakukan penyelidikan, kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok lain, kira-kira gimana? Benar nggak kalau Soekarno itu mendukung Jepang dan membuat rakyat semakin menderita? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Ya, Kata Soekarno sebenarnya baik cukup buat memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada di Jepang untuk kemerdekaan Indonesia sendiri. Oke ya, jadi dari organisasi-organisasi misalnya Soekarno bergabung ke organisasi mana? Putra, Putra bersama 4 Serangan. Nah tadi organisasi Putra ini oleh Soekarno justru digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Indonesia, untuk mempersiapkan rakyat mencapai Kemerdekaan. kemerdekaan. Jadi bukan Soekarno mendukung Jepang ya dan membuat rakyat semakin menderita. Tetapi memang untuk melawan Jepang ini kan ada strategi perlawanannya. Kalau kita hanya perang dengan Jepang, jika dibandingkan dengan alat-alat perangnya, kira-kira yang menang siapa? Jepang. Jepang ya, Jepang pada saat itu sudah memiliki peralatan militer yang lengkap. Sedangkan Indonesia kan belum punya militer sendiri. Pada saat itu saja lawan Jepang itu kan Amerika dengan peralatan yang sudah canggih. Jadi kalau kita melawan penjajahan Jepang hanya dengan cara berperang tanpa strategi, tentu akan semakin banyak korban ya meninggal, menjadi korban, jatuh korban. Maka dari itu, Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh yang lain itu mereka membuat strategi di mana tokoh-tokoh seperti Soekarno yang mempunyai pengaruh besar itu mau bekerja sama dengan Jepang, sedangkan tokoh-tokoh yang lain itu mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara sembunyi-sembunyi, mempersiapkan rakyat, melatih rakyat dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bukan berarti Soekarno itu membuat rakyat semakin sengsara dan mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Terus tadi juga sudah dibahas dampak-dampaknya ya dari penjajahan Jepang. Kita sekarang sekolah dengan sistem, kalian SD berapa tahun? Ada yang SD-nya 7 tahun? Gak ada kan? Gak dong ya. SMP berapa tahun? 3. SMA mau berapa tahun? 3. Ya cukup ya, jangan
1942 42 sampai 45. 45. Apakah itu berdampak positif bagi mereka di masa itu? Tidak.